Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class, students. I hope everything is going well to you. Okay, today we will study about analytical exposition text. Sebelum membahas tentang analytical exposition text, kita akan mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang recount text. Siapa yang masih ingat di sini apa itu recount text? Okay, recount text is a text which tell about something that happened in the past. Jadi recount text itu yaitu menceritakan kembali cerita yang atau pengalaman pribadi yang dialami di masa lalu, yang bertujuan untuk memberikan atau memberikan informasi atau menghibur pembaca dengan membaca tulisan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analytical exposition text. Di sini siapa yang tahu tentang analytical exposition text? Jadi analytical exposition text adalah evaluates a topic critically but focus only one side of argument. Jadi analytical exposition text itu adalah pembahasan isu yang penting untuk didiskusikan, dan biasanya si penulis atau si pembaca akan memberikan beberapa argumen untuk mendukung tesis statement mereka atau mendukung fokus mereka. Nah, mereka biasanya pro ke sesuatu atau kontra ke sesuatu. Jadi hanya one side of the argument, tidak keduanya. Oke, paham students? The arguments and the point of views in the analytical exposition text have to be supported by fact and relevant information. Nah, jadi ketika seseorang writing or analytical exposition or speak, mereka harus memberikan fakta, not only the argument, but also some fact atau fakta-fakta dan relevant information untuk mensupport the argument. Jadi dalam point of view of mereka juga harus memberikan tambahan informasi dan fakta-fakta yang benar-benar harus adanya. Nah, itulah analytical exposition text. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari analytical exposition text. Jadi the purpose of the analytical exposition text, it is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Selanjutnya, every text have the structure, right? Nah, the structure of the text analytical exposition, the first, introduction or thesis. State the thesis statement of the text. The next, argument. The argument must be supported by evidence and explanation. Argumen atau alasannya harus didukung dengan bukti dan penjelasan. Jadi, di paragraf selanjutnya harus ada bukti-buktinya dan penjelasannya. Contohnya, kenapa breakfast itu penting? Kenapa sarapan pagi itu penting? Nah, di sana kita harus menjelaskan berdasarkan apa sarapan itu penting, serta cantumkan bukti-bukti. Dan tentunya harus dijelaskan bukti-bukti tersebut dapat dari buku atau dari informasi dari mana. The next, reiteration atau conclusion. The conclusion is the writer point of views. Nah, biasanya conclusion ini terletak di bagian paling terakhir dan selalu ada. The next, future. Language feature adalah apa ciri-ciri yang harus ada agar kita mengetahui bahwa yang kita baca itu adalah analytical exposition text. Yang pertama, using relational process, yaitu menggunakan kata-kata yang menggunakan relation process, proses yang saling berhubungan. Biasanya antara paragraf satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Yang kedua yaitu using internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menggunakan beberapa kategori. Misalnya, untuk menyambungkan perbandingan, kita menggunakan
but atau kebersamaan dengan and. Maka menggunakan kata-kata conjunction atau kata penghubungnya biasanya digunakan dalam using internal conjunction. Selanjutnya using casual conjunction, yaitu menggunakan kata-kata penghubung yang merupakan sebuah akibat. Contohnya misalkan because of, as a result, atau therefore. The next, using compound and complex sentence, yaitu menggunakan compound and complex sentence. Compound sentence is menggunakan satu atau dua kalimat yang sederhana, sedangkan kompleks yaitu menggunakan dua kalimat yang digabungkan tapi memiliki makna yang lebih kompleks lagi. The next, using word that link arguments such as firstly, secondly, raising thought, casual conjunction such as in addition, furthermore, however, and therefore. Biasanya menggunakan argumen yang berhubungan dengan contohnya, mengapa sarapan pagi itu penting? Maka kita akan menjawab alasan pertama, firstly, selanjutnya alasan kedua, secondly, and seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini Miss akan memberikan contoh. Di sini Miss memberikan warna-warni, ada warna merah, biru, dan hijau. Yang merah itu adalah tesis. Tesis ini sama dengan pembukaan atau permulaan. Nah, pas awal kita memberikan tuh, selanjutnya yang berwarna biru adalah argument atau pendapat. Seperti yang dijelaskan, breakfast provides many benefits to our health and well-being. Nah, breakfast itu katanya banyak manfaatnya untuk tubuh kita sendiri, to the body, brain, dan sebagainya. Di sini sudah dijelaskan. Nah, di paragraf selanjutnya juga memperkuat tentang pendapat yang diumumkan di paragraf yang berwarna biru pertama. Nah, dan terakhir yaitu yang berwarna hijau adalah conclusion. Di sana ditulis bahwa kedua alasan di atas menunjukkan bahwa kenapa breakfast itu sangat penting. Jadi kesimpulannya dari pembahasan Miss dari awal sampai akhir ini adalah analytical exposition text adalah sebuah teks yang berisi mengenai sebuah pendapat atau pikiran atau ide pokok dari penulis yang dimaksudkan mengajak si pembaca untuk menyetujui dan mengetahui apa yang dipikirkan oleh si penulis tersebut. Okay, students, are you understand? Maybe enough for today. Before end the class, Miss akan memberikan tugas untuk di rumah, yaitu mencari teks tentang analytical exposition text. Contoh dari teks analytical exposition text. Nah, minggu depan kumpulkan. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.